Tidak ada yang tahu pasti di mana letak desa itu. Orang-orang hanya menyebutnya dengan satu nama, desa tanpa nama. Letaknya tidak ada di peta, tidak ada di GPS, dan tidak pernah dibahas dalam sejarah manapun. Tapi entah bagaimana, dari mulut ke mulut, kisahnya tetap hidup. Dikatakan, siapapun yang tersesat di hutan tertentu saat malam purnama akan menemukan jalan menuju desa itu. Namun, mereka yang masuk tidak pernah kembali. Raka seorang mahasiswa jurusan geografi yang senang menjelajah daerah terpencil. Ia mendengar kisah tentang desa misterius itu saat sedang melakukan penelitian di kaki Gunung Sadar. Penduduk sekitar memperingatkannya untuk tidak masuk hutan saat malam, apalagi saat bulan purnama. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Dan malam itu, tepat saat bulan bulat sempurna menggantung di langit, Raka berjalan masuk ke dalam hutan sendirian. Awalnya, semuanya terasa biasa, tapi satu hal, hutan terasa sunyi, kabut turun, hingga hanya langkah ke depan pun nyaris tak terlihat. Raka melihat gerbang tua, dia melangkah masuk. Desa itu sepi, rumah-rumah dari kayu tua berjajar, jendela-jendela tertutup rapat, tak ada cahaya, tak ada suara manusia, bahkan langkah kakinya sendiri terasa hening. Raka mengetuk salah satu pintu, lalu pintu itu terbuka dengan sendirinya. Tidak ada siapa-siapa di dalam, hanya ruangan gelap yang berdebu. Saat ia berbalik, semua pintu rumah lain terbuka bersamaan. Di kejauhan, ia melihat sosok wanita tua berdiri diam, membawa lentera menyala redup. Rambutnya panjang dan kusut, menutupi hampir seluruh wajahnya yang keriput. "Kau sudah melihat kami," katanya, "maka kau harus tinggal." Raka berlari, tapi sejauh apapun ia berlari, ia selalu kembali ke desa. Suara-suara mulai terdengar, tawa anak-anak dari balik rumah kosong, suara langkah kaki di atap, tangisan dari dalam sumur. Malam kedua, ia mencoba tidur di salah satu rumah, tapi sesuatu mengetuk jendela tanpa henti. Ketika ia melihat keluar, tidak ada siapa-siapa, tapi bekas tangan berdarah menempel di kaca. Malam ketiga, ia mendengar suara ibunya memanggil dari dalam hutan, "Raka, pulang." Nah, ia mengikuti suara itu, tapi yang ditemukannya hanyalah mayat tergantung dari pohon. Wajahnya sudah membusuk namun mengenakan pakaian yang sama seperti ibunya. Raka mulai kehilangan akal. Ia mencoret-coret dinding rumah dengan tulisan, "Aku masih hidup," berharap suatu saat ada orang lain yang menemukannya. Tapi pagi tak pernah datang. Sampai akhirnya, ia berhenti mencoba kabur. Ia menjadi salah satu dari mereka penunggu desa. Bertahun-tahun kemudian, seorang pendaki lain tersesat dan masuk ke desa itu. Ia menemukan rumah tua dengan dinding penuh coretan "Aku masih hidup." Di pojok ruangan, ada sesosok tubuh kurus duduk membelakanginya. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan saat tubuh itu berbalik, ia berbisik, "Kau sudah melihat kami, maka tinggalkanlah."